Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Pratiwi dari kelompok 3, Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan algoritma, pseudocode, dan juga flowchart pada lampiran soal Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada soal pertama, buatlah algoritma program untuk menukarkan 3 buah variabel A, B, dan C. Yang pertama, kita akan membahas tentang algoritmanya. Algoritma pertama kita mulai, kemudian kita deklarasikan nilai variabel A, B, dan C. Langkah ketiga, proses penukaran dilakukan dengan menggunakan variabel sementara. Yang keempat, variabel sementara menyimpan nilai A. Kemudian nilai A menyimpan nilai B menyimpan nilai C, dan nilai C menyimpan nilai sementara. Yang selanjutnya kita output hasil dari variabel ini, lalu program berakhir. Selanjutnya, untuk pseudocode-nya. Pertama, begin, kemudian variabel A, B, dan C integer, kemudian kita inisialisasi nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Dan tampilan sebelum penukaran. Kita read nilai A di sini. Kita read nilai A, nilai B, dan nilai C. Kemudian, pertukaran nilai A, B, dan C menggunakan variabel sementara. Deklarasikan variabel sementara. Kita read variabel sementara sama dengan A, kemudian A sama dengan B sama dengan C, dan C sama dengan variabel sementara. Selanjutnya, tampilan setelah penukaran, kita write A, write B, write C, kemudian program berakhir. Untuk bentuk flowchart-nya seperti ini, kita awali start, kemudian ke bawah kita input A, B, dan C, kemudian ke bawah kita proses. Untuk nilai variabel sementara menyimpan A menyimpan B menyimpan C menyimpan variabel sementara. Kemudian turun ke bawah kita output variabel A, B, dan C, dan program berakhir. Untuk soal yang kedua, buatlah program untuk menghitung panjang rantai sepeda di mana yang diinput adalah jarak antar kedua gear sepeda dan diameter masing-masing gear. Untuk algoritmanya, yang pertama kita mulai program, kemudian kita definisikan fungsi hitung panjang rantai dan parameter. Untuk fungsi hitung panjang rantai dengan parameter, kita gunakan jarak sama dengan jarak antar gear depan dan belakang. Kemudian untuk diameter depan, kita gunakan diameter gear depan, diameter belakang, diameter gear belakang. Yang ketiga, kita hitung radius masing-masing gear. Untuk radius depan, yaitu sama dengan diameter depan dibagi 2. Untuk radius belakang, diameter belakang dibagi 2. Yang keempat, hitung panjang segmen lurus rantai dengan rumus panjang lurus sama dengan kita menggunakan akar jarak pangkat 2 dikurang radius depan dikurang radius belakang pangkat 2. Kemudian, hitung sudut tempuh rantai pada masing-masing gear. Untuk menghitung sudut depan dan belakang pada masing-masing gear, kita menggunakan asin. Nah, untuk sudut depan, 2 dikali asin, radius depan dikurang radius belakang, lalu dibagi dengan jarak. Sudut belakang sama dengan 2 dikali asin, radius depan dikurang radius belakang, per jarak, dibagi jarak. Yang keenam, hitung panjang busur pada masing-masing gear. Panjang busur depan sama dengan radius depan dikali sudut depan. Panjang busur belakang sama dengan radius belakang dikali sudut belakang. Yang ketujuh, hitung total panjang rantai dengan menjumlahkan panjang rantai sama dengan 2 dikali panjang lurus ditambah panjang busur depan ditambah panjang busur belakang. Yang kedelapan, kembalikan nilai panjang rantai dari fungsi. Yang kesembilan,
Fungsi dari fungsi main. Nah, masukkan jarak, diameter depan, dan diameter belakang. Fungsi hitung panjang rantai dengan nilai yang telah dimasukkan. Kemudian cetak hasil panjang rantai sepeda dan program berakhir. Kemudian pseudocode-nya kita pertama bikin, kemudian variabel masukkan jarak diameter depan dan diameter belakang. Kemudian kita read masukkan jarak antara gear. Kita write jarak, kita read masukkan diameter gear depan, kemudian write diameter depan. Kita read masukkan diameter gear belakang dan write diameter belakang. Kita write panjang rantai sama dengan hitung panjang rantai, jarak diameter depan dan diameter belakang. Lalu kita write panjang rantai sepeda, ditambah panjang rantai, ditambah sentimeter. Kemudian program berakhir. Bentuk flowchart-nya seperti ini. Kita awali dengan start, kemudian kita input D, D1, dan D2. Ini kita singkat, D itu jarak, D1 itu D itu jarak, D1 itu jarak diameter depan, dan D2 itu diameter belakang. L ini adalah hasil dari hasil penjumlahannya. Selanjutnya, kita proses L sama dengan 2D ditambah Pi dikali D1 tambah D2, kemudian ditambah D1 D2 pangkat 2, lalu dibagi dengan 4D. Selanjutnya, turun ke bawah, kita output hasil, dan ke bawah lagi, selesai. Untuk soal yang ketiga, sebuah kendaraan melaju dari suatu titik ke titik lainnya. Nah, buatlah program dalam C++ yang dapat menghitung kecepatan rata-rata kendaraan berdasarkan jarak tempuh dan waktu perjalanan. Kita mulai algoritmanya, kita mulai, kemudian kita deklarasikan variabel J, W, dan K. J itu jarak tempuh dalam kilometer, W waktu perjalanan dalam jam, dan K kecepatan rata-rata dalam kilometer per jam. Yang ketiga, kita input data, masukkan nilai-nilai untuk variabel J dan W. Kemudian, hitung kecepatan rata-rata kendaraan dengan menggunakan rumus J sama dengan K sama dengan J per W. Kemudian, output hasil dan program berakhir. Pseudocode-nya, begin variabel var J, W, K, integer. Kita read J, read W, K sama dengan J per W, lalu write K. Program selesai. Untuk bentuk flowchart-nya seperti ini. Mulai start, lalu ke bawah kita input variabel J, K, dan W. Kemudian turun ke bawah kita proses, masukkan nilai J dan W. Kita ke bawah, proses, hitung kecepatan rata-rata J sama dengan K sama dengan J per W. Kemudian output hasil dan selesai.